program yang ya saya biasa sebut spektakuler majelis taklim kita ini ya. Kenapa? Karena kalau dari segi organisasi, kalau 2 tahun itu masih baik kalau manusia, tapi masih baik tapi langsung bisa loncat. Luar biasa. Ya, biasa. Karena itu ya saya yang diberi amanah sebagai salah satu pembina dan juga amanah untuk menjadi kepala PT. Aku tunggu mami berasnya. Ya. Ya, berikutnya ATM alangkah terbaik dan mulia. Ya, kenapa? Karena beras itu kebutuhan pokok kita. Dan di bulan Ramadan ini setiap jiwa itu wajib keluarkan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Kalau ketentuan Kementerian Agama itu 2,5 kilogram. Ya. Atau 3,5 liter atau 4 liter gitu ya. Nah, itu masing-masing tergantung dari beras apa yang kita makan. Karena itu ATM beras ini itu betul-betul sangat membantu. Ya, selain untuk bisa kita makan konsumsi di bulan Ramadan, juga bisa kita gunakan untuk membayar zakat fitrah. Karena itu wajib siapapun yang hidup di dunia ini umat Islam. Malah kalau misalnya malam Lebaran ada bayi yang baru lahir, itu juga harus dibayarkan zakat fitrahnya. Gitu. Ya, ada lagi ATM. Nah, jadi setelah terima beras, terima ini ATM artinya aku takut maksiat. Nah, itu yang paling penting, kita hindari dosa, ya, supaya di bulan Ramadan ini, Ramadan itu artinya bahasa Arab, artinya membakar. Nah, jadi harapannya Ramadan ini mudah-mudahan membakar segala dosa dan kesalahan kita selama yang lalu, dan juga membakar yang corona. Nah, mudah-mudahan ya. Amin ya, sehingga karena corona kan takut sama yang panas-panas. Nah, jadi karena ini Ramadan artinya membakar atau panas terik ya. Nah, karena itu insya Allah mudah-mudahan. Ya. Kemudian beras. Nah, beras. Ya, beras B-nya itu berbagi. Berbagi. Dalam Islam itu sangat-sangat dianjurkan untuk kita selalu berbagi kepada sesama. Kalau kami dosen, ibu dosen itu berbagi ilmu. Ya, balik berbagi pengetahuan agama. Ya, kalau kita sebagai umat ya berbagi tenaga, berbagi pikiran. Ya, jadi Bapak Ibu yang kerja, bagaimana tenaga dan pikirannya itu dibagi untuk kemajuan institusi kita ini. Sedikit atau banyaknya kita membantu Umi yang kita cintai ini, itu sangat besar kontribusinya untuk kemajuan institusi kita. Ya, bayangkan kalau semua cleaning service dan tenaga dasar mogok, itu pasti menumpuk itu sampah di kampus. Ya. Orang masuk pasti bau macam-macam yang di hidung. Tapi karena Bapak Ibu mau bekerja dan berbagi tenaga, ya, menyumbangkan tenaganya untuk institusi kita ini, ya alhamdulillah masjid kita, kampus kita jadi bagus. Nah, itu. Yang kedua, ya selain E-nya itu enak, ya. Ya. Dalam hidup ini harus merasakan nyaman. Ya, jadi maksudnya jangan susah kita terus. Ya, walaupun kita merasa, karena namanya dalam Islam itu yang terbaik dan termulia itu yang paling takwa. Tidak dilihat apakah ini kepala UPT, kepala humas, ketua majelis taklim, tapi di sisi Tuhan yang terbaik itu adalah yang paling mulia. Dan orang yang paling mulia itu selalu merasa nyaman dalam hidupnya. Karena itu saya biasa katakan seringlah senyum, ya. Nah, karena senyum itu sedekah. Kalau kita senyum enak rasanya, ya. Tapi kalau ketemu assalamualaikum, apa? Mau goda kak? Nah, misalnya itu tidak boleh ya. Oke, tidak usah lama-lama. R itu jadi beras itu berbagi
enak rasanya, aman dan senang. Ya. Kenapa kalau ada beras, orang Pindrang bilang, saya orang Pindrang, bara. Ya, maksudnya itu bara. Biar tidak ada lauk, tidak ada uang, yang penting ada beras, nah kita bisa hidup. Ya, itu. Jadi, ya karena saya waktu kuliah dulu tinggal di asrama, pokoknya yang penting ada kiriman beras dari orang tua, sana maki. Ya, jadi walaupun lauknya apa saja, yang penting ada berasnya. Karena itu saya kira ini luar biasa, Ibu Majelis Taklim, inovasi ya, dan saya kira belum ada majelis taklim di Indonesia yang melakukan ini. Iya, kita berikan tepuk tangan. Belum ada. Ya, utamanya umumnya itu majelis taklim, yaitu kajian, ibu-ibu, arisan. Nah, ini sudah luar biasa. Baik, kasidah. Ya, kasidahan. Ya, itu yang majelis taklim. Jadi pertemuan rutin seperti itu. Tapi majelis taklim kita luar biasa. Jadi ini juga memberi selain nilai dakwah dan syiar, juga ada pembelajaran bagi majelis taklim yang lain, bahwa sekarang ini namanya dalam Islam disebut dakwah bil hal. Ya, dakwah dengan contoh perbuatan. Ya, kalau misalnya seperti kami mubalik, ya dakwah bil lisan namanya, ceramah. Ya, ada juga dakwah bil kitabah, itu menulis, ya, seperti wartawan, tulis buku dan seterusnya. Ya, tapi ini adalah dakwah bil hal yang langsung. Ya, jadi langsung kita rasakan manfaat dari apa yang ya, karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat kepadanya. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka azab Allah sangat pedih. Karena itu berapapun yang kita terima, disyukuri. Ya, jangan murung-murung, masa si anu dapat sekian saya tidak. Itu berarti tidak ikhlas. Ya, sama dengan puasa kita ini. Kalau banyak yang mengeluh, naik asam lambungku. Jam berapa sekarang? Mas lamanya baru maghrib. Itu berarti kita puasa tidak ikhlas. Karena Nabi menyebut man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keikhlasan dan keimanan dan hanya mengharapkan ridha Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Ya, karena itu nanti ketua majelis taklim, pengurus majelis taklim ikhlas luar biasa, kemana-mana di majelis taklim dan pengurus mencarikan bantuan, dan itu luar biasa, kemudian disalurkan lagi. Nah, itu betul-betul sesuatu yang sangat-sangat inovatif dalam sivitas akademika Universitas Muslim Indonesia. Saya kira tidak usah terlalu panjang ya. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita berdoa ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan nikmat, mendapatkan bantuan, itu kita harus doakan orang yang memberikan bantuan. Itulah balasan kita. Kita minta kepada ya Allah, berikan umur yang panjang, amin. Berikan kesehatan, berikan rezeki yang luas, sehingga nanti kalau dapat rezeki dikasih lagi, amin. Sehingga ya kita insya Allah dalam hidup ini saling memberi. Nah, jadi kita memberi dengan doa, yang berpunya itu memberi dengan harta bendanya, yang berilmu memberi dengan ilmunya. Ya, saya kira demikian Bunda, Bu Prof dan Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas nama pribadi dan juga atas nama pembina Majelis Taklim dan juga Kepala UPT PKD menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mari kita sama-sama berdoa. Semoga insya Allah Majelis Taklim Ukhuwah ini insya Allah akan melakukan inovasi-inovasi yang terbaik lagi di masa-masa yang akan datang, dan lebih banyak lagi dan lebih luas lagi orang-orang yang bisa kita bantu memberi menerima manfaat dari eksistensi kehadiran Majelis Taklim Ukhuwah ini. Kira demikian, terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf jika dalam kultum ini ada, bukan lagi kultum karena lewat nih ceramah tausiah ini, mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.